Ini adalah video yang ketiga. Pada video ini akan dipaparkan tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia bagian yang pertama. Selamat menyimak. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menganut prinsip demokrasi. Sebut saja pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ketika diamandemen menjadi berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dua hal ini merupakan bukti bahwa memang di dalam konstitusi kita itu menganut prinsip demokrasi. Bahkan di dalam konstitusi lain yang pernah berlaku di kita, seperti dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat pada pasal 1. Di ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Ayat 2-nya berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Lalu setelah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak berlaku dan mulai bergulirnya Undang-Undang Dasar sementara 1950, pada pasal 1-nya di ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Dan pada ayat keduanya berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Fakta-fakta ini memperkuat kedudukan demokrasi yang terkandung di dalam konstitusi kita, baik yang dulu pernah berlaku hingga saat ini konstitusi yang masih berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang ini merupakan suatu mind mapping berkenaan dengan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1959
di mana periode itu dikenal dengan istilah masa demokrasi konstitusional. Lalu dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1965, dikenal masa itu dengan istilah demokrasi terpimpin. Setelah itu, pada tahun 1965 sampai dengan 1998, di kita bergulir yang namanya masa demokrasi Pancasila. Dan sekarang dari tahun 1998 hingga saat ini sedang bergulir yang namanya masa demokrasi reformasi atau masa reformasi demokrasi. Inilah periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Periodisasi demokrasi tahun 1945 hingga 1949. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai dengan 1949. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama dengan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. Pada periode 1945 hingga 1949, partai-partai politik mulai tumbuh dan berkembang dengan cepat di negara kita. Tetapi fungsinya kala itu yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan pada segenap warga negara. Karena keadaan yang tidak mengizinkan kala itu, maka pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, sekalipun hal itu telah menjadi salah satu daripada agenda politik yang utama bangsa kita. Mengapa pemilihan umum itu perlu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Oleh karena itu, perlu dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Jadi ini merupakan alasan-alasan mengapa pemilu penting untuk dilakukan. Periode 1949 hingga 1959.
Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar, yakni pertama, pergantian dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahannya pun juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dari sistem pemerintahan yang menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia masa itu. Sebut saja yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang memainkan peranannya yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan saja. Hal ini sempat terjadi kepada Insinyur Juanda Kartawijaya yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen masa itu. Yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas tersebut. Yang ketiga, kehidupan kepartaian dapat dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk partai-partai tersebut dapat berkembang secara maksimal. Indonesia yang menganut sistem multipartai pada masa itu hampir ada 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmennya. Baik pengurus atau pimpinan partai maupun para pendukungnya, campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Keempat, pemilihan umum hanya dilaksanakan pada 1955. Akan tetapi, itu benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik yang berjalan sangat intensif dan fair, serta yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa adanya tekanan atau rasa takut. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Kebebasan pers juga dirasakan sangat baik.
Demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Masyarakat mampu melakukannya tanpa ada rasa takut untuk menghadapi resiko, sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. Keenam, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keenam indikator inilah yang menjadi alasan daripada ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Ada cerita di balik fakta dari demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun, seiring dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Mengapa demokrasi parlementer gagal? Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan? Pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada, termasuk Partai Komunis Indonesia. Melalui konsepsi ini, presiden membentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Konsepsi presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik, terutama Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Mereka menganggap bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara, karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi. Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai. Ketiga, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah yang ada. Akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik. Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya, semua komponen yang ada di masyarakat sulit dipersatukan, sehingga hal tersebut mengganggu stabilitas pemerintahan yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintah yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai. Inilah alasan-alasan yang membuat
Demokrasi parlementer dicap gagal. Terima kasih sudah menyimak.